Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Agustini, guru di Sekolah Dasar SDN 32 Rambang Dangku, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini ada beberapa yang akan saya ceritakan dalam proses belajar mengajar di masa COVID yang dilangsungkan di rumah masing-masing. Tak bisa dipungkiri bahwa memang cara terbaik untuk mencegah perkembangan wabah ini adalah memutus dengan mata rantai penularan melalui penerapan sosial dan social distancing. Selama menjalani sistem belajar daring dalam online ini, saya lihat dan rasakan ada sisi positif dan negatif. Sisi positif adalah bahwa kita terhindar dari penyakit ini dan kita dapat berkumpul, memiliki waktu yang lama dengan keluarga. Dari segi negatifnya adalah kita tidak dapat berjumpa dan merasa bosan di rumah, sehingga kegiatan kita hanya di sekitar ruang lingkup rumah saja. Dalam saya melakukan pembelajaran juga dari rumah, banyak yang harus saya lakukan dalam pembelajaran ini. Misalnya, saya harus berinovasi atau mencari cara agar siswa saya dapat mengumpulkan tugas yang saya suruh. Misalnya, kalau dalam pelajaran agama ada tugas yaitu mengenai praktek sholat dan wudhu. Dalam hal ini, anak-anak harus bisa menjalankan dan memvideokan praktek tersebut dengan baik dan benar. Tetapi banyak sekali kendala yang mereka hadapi. Salah satunya yaitu mengenai HP. HP mereka yang mereka punya kebanyakan memorinya tidak cukup. Ya, bahkan ada beberapa anak juga yang tidak memiliki HP, sehingga mereka menumpang kepada teman yang lain. Meskipun berbagai macam metode dan media telah digunakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini, namun menurut saya tetap saja kurang efektif karena ada sejumlah kendala. Misalnya komunikasi anak tadi yang HP tidak memiliki HP, ada yang memiliki HP juga kadang-kadang kuota tidak ada. Yang kita ketahui harga kuota itu tidak murah ya. Itu merupakan salah satu keluhan dari orang tua mereka. Mereka mengeluarkan uang lebih untuk sekolah secara daring ini. Keterbatasan kepemilikan HP Android juga menjadi masalah terpenting dalam pelaksanaan ini. Terus yang keduanya juga masalah sinyal juga kadang-kadang mati. Perlu diketahui kami di sini tidak memiliki di Suban ini merupakan desa terpencil. Mengapa terpencil? Karena kami jauh dari kota. Nah, oleh karena itu sering sekali di daerah kami ini terjadi mati lampu. Nah, dalam hal ini siswa tidak dapat mengumpulkan tugasnya ya. Dan saya juga merasakan bahwa sekolah secara daring ini kurang efektif dikarenakan anak-anak dirasakan dalam menghadapi pembelajaran di sekolah dan tugas-tugas yang kami berikan itu sepertinya agak nyantai dalam menghadapinya ya. Mereka cuek, mereka tidak ambil pusing dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan, yang mereka akan kerjakan dari guru-guru mereka. Penyampaian materi tentunya berbeda antara interaksi langsung di kelas dengan mengajar secara daring. Kalau di kelas anak-anak bisa langsung bertanya kepada guru apa yang mereka tidak mengerti. Tetapi secara daring mereka kurang mengerti dengan apa yang kami jelaskan melalui video yang kami kirimkan kepada mereka.
Belajar secara daring juga membuat saya prihatin karena seringkali eh, terjadi malah yang mengerjakan soal itu adalah siswanya. Ya, bukan berarti orang tua tidak boleh mengajarkan kepada anak-anaknya. Boleh-boleh saja, tetapi asal dalam tahap wajar, ya. Banyak saya temui ketika belajar di sekolah tatap muka mereka kurang dalam belajar, tetapi ketika di rumah nilainya bagus. Nah, itu bisa kita nilai siapa yang menjawab pertanyaan dari ada banyak hikmah di balik semua permasalahan dan kejadian yang kita hadapi saat ini, khususnya pendidikan di Indonesia, ya. Di balik itu juga hikmahnya yaitu salah satunya guru dan siswa mengerti teknologi, dapat memahami, dapat menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang, ya. Dan orang tua juga bisa mengontrol langsung anak-anaknya terhadap pembelajaran mereka secara langsung. Seperti kita ketahui, dengan kondisi seperti ini datang tidak terduga. Hal ini bisa kita lakukan adalah berusaha melaluinya dengan baik dan setiap materi pemerintah. Kita ketahui kondisi seperti ini datang dengan tidak terduga. Hal yang bisa kita lakukan adalah berusaha melaluinya dengan baik dan tetap menaati peraturan pemerintah. Tentunya semua berharap kondisi ini akan cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Satu hal yang sangat saya rasakan berbeda pada saat ini adalah saya merasakan kesunyian tanpa kehadiran anak-anak di sekolah. Entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ada rasa rindu di dalam hati akan suasana ramai dari anak-anak didik yang berkerumun dan penuh canda tawa di sekitar saya. Apalagi menyambut pelaksanaan 17 Agustus setiap tahun sebelumnya kami merayakan. Berbeda pada saat ini adalah rasa sunyi tanpa kehadiran anak-anak di sekolah. Entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir, ada rasa rindu di dalam hati akan suasana ramai dari anak-anak didik yang berkerumun dan penuh canda tawa di sekitarku. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati tanggal kemerdekaan kita 17 Agustus seperti tahun-tahun sebelumnya. Meriahnya aneka lomba dan berbagai kegiatan lain seperti tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesia, ku tercinta yang ke-75. Semoga engkau tetap jaya meskipun rakyatmu tengah dirundung kesedihan karena pandemi sekarang ini. Tidaklah malam semakin kelam, melainkan pagi semakin menjelang. Dan tidaklah pula hujan semakin lebat, melainkan sebentar lagi akan segera reda. Semoga ujian yang Allah berikan melalui wabah ini akan segera berakhir dan meninggalkan banyak pelajaran buat kita dalam menampaki masa depan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Salam hangat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga jarak, merdeka.